Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Dwi Nugroho dari Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Di sini saya mau mengumpulkan tugas tentang materi sistem pendukung keputusan, yang dimana itu disuruh menyelesaikan sesuatu dengan metode profile matching. Ini tugas kuis. Oke, judul untuk presentasi ini yaitu sistem pendukung keputusan evaluasi kinerja mahasiswa dengan metode profile matching. Sebelum memasuki metode penyelesaian, di sini kita mengenal apa itu profile matching. Profile matching atau pencocokan profil adalah metode yang sering digunakan sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Contoh penerapannya seperti evaluasi kinerja karyawan untuk promosi jabatan, manajemen football player, penerima beasiswa yang layak. Proses profile matching secara garis besar merupakan proses membandingkan antara nilai data aktual dari suatu profil yang akan dinilai dengan nilai profil yang diharapkan, sehingga dapat diketahui perbedaan kompetisinya atau disebut juga dengan gap. Semakin kecil gap yang dihasilkan, maka bobot nilainya semakin besar. Nah, di sini ada kelebihan dari profile matching, yaitu yang pertama, merupakan sebuah metode yang paling tepat digunakan dalam proses membandingkan antar kompetisi individu ke dalam kompetisi suatu jabatan, sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya. Yang kedua, merupakan metode yang sangat sesuai digunakan untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai prestasi jabatan dan kompetensi, karena perhitungan yang dilakukan dengan pembobotan dan perhitungan gap. Dengan demikian, untuk calon kandidat yang memiliki gap lebih kecil, maka nilai bobotnya akan semakin besar. Yang ketiga, mempertimbangkan konsistensi yang logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas, sehingga menghasilkan alternatif yang tidak layak. Untuk kekurangan profile matching yaitu tidak memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output, menganalisis sensitivitas pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang diteliti, multi objek dan multi kriteria yang berdasarkan pada perbandingan preferensi dari gap elemen dan hierarki. Nah, di sini terdapat langkah untuk penyelesaiannya, yaitu dapat dilihat dari presentasinya. Pembobotan kelompokan core faktor atau faktor utama, yang dimana NCF yaitu penjumlahan antara NC sama IC-nya. NCF yaitu di sini ada keterangannya, yaitu nilai rata-rata core faktor, atau bisa dibilang NCF ini adalah nilai core faktor, dan NC yaitu jumlah total nilai core faktor, dan IC jumlah item core faktor. Untuk pengelompokan secondary factor atau faktor pendukung, yaitu NSF sama dengan penjumlahan dari NS sama IS, yang dimana NSF itu nilai rata-rata secondary factor, dan NS jumlah total nilai secondary factornya, IS jumlah item secondary factor. Ini ada angka penyelesaian perhitungan nilai total. Bisa dilihat ini ada keterangan N-nya nilai, NCF-nya persenan NCF ditambah dengan persenan NSF-nya. Dan ini untuk perangkingan.
yang dimana ini untuk menentukan hasil akhir dari metode profile matching, yang dimana persenan NCF ditambah persenan NSF. Nah, kita masuk ke dalam studi kasusnya, yaitu mengevaluasi kinerja mahasiswa. Nah, kita langsung lihat ini perhitungan dalam proses profile matching akan dijelaskan pada bagian ini. Dan yang pertama yaitu memperhitungkan gap kompetisi. Setelah proses pemilihan mahasiswa yang akan dinilai, proses selanjutnya menentukan mahasiswa mana yang paling cocok menduduki sebagai mahasiswa yang tidak keaktifannya tinggi sehingga sebagai yang terpilih. Ini untuk langkah ke-1, gap sama dengan profil mahasiswa dikurang profil ideal. Lanjut untuk ke langkah kedua, yaitu perhitungan pemetaan gap, yang dimana di sini mengkomposisi berdasarkan aspek-aspek untuk menentukan perhitungan kemajuan mahasiswa dengan mengumpulkan gap-gap yang terjadi di diri dia sendiri pada tiap-tiap aspeknya yang mempunyai perhitungan yang berbeda-beda. Nah, di sini terdapat tabel bobot nilai gap yang bisa dilihat, yang bisa untuk langkah ke selanjutnya, langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu perhitungan nilai total, yaitu nilai total dari NCI, persenan NCI nya dan persenan NSI, dan nilai total atau X merupakan X persenan nilai prosentase yang diinputkan dari NCI, yaitu nilai rata-rata core factor ditambahkan dengan nilai prosentase yang diinputkan dari NSI, yaitu rata-rata secondary factor. Perhitungan nilai total terlebih dahulu menentukan nilai persen yang dimasukkan, yaitu nilai core factornya 60% dan nilai secondary factornya 40%. Kemudian nilai core factor dan secondary factor ini dijumlahkan sesuai dengan persamaan di atas. Nah, untuk yang keempat, rankingan ini langkah untuk mencari hasil akhir atau rankingnya. Lanjut ke perhitungan bobot setiap aspek kriteria, yaitu terdapat tabel hasil perhitungan bobot nilai sub aspek kriteria, yang dimana kita mendapatkan NIM dari mahasiswa dan IPK nya dan total SKS, presensi, dan UKM nya. Lanjut ke perhitungan pemetaan gap kompetensi. Di sini saya sudah mendapatkan total profil ideal dari masing-masing NIM, yang dimana di sini profil ideal yang untuk IPK yaitu 4 dan profil ideal untuk total SKS 5, untuk presensi 4 dan UKM 3. Nah, di sini kita bisa mendapatkan hasil ini dari pengurangan IPK yang pertama, NIM pertama, yaitu 4 dikurang dengan profil ideal 4 sama dengan 0. Dan untuk yang kedua, dari NIM mahasiswa kedua dikurang 4 maka mendapat NIM 2. Dan untuk yang mahasiswa ketiga, 3 dikurang 4 sama dengan NIM 1. Dan untuk yang keempat, dari IPK nya mahasiswa keempat dikurang 4 mendapatkan NIM 3. Dan seterusnya untuk total SKS, untuk presensi dan UKM nya. Nah, di sini kita mendapatkan bobot nilai gap, yaitu melihat lagi tadi di bagian proses di bobot nilai gap tadi di sini, yang dimana tadi yang untuk 0 yaitu
5 bobot nilainya. Dan untuk yang min 2 kita lihat min 2 3, ini 3, terus min 1 yaitu ini bobot nilainya 4, dan yang untuk min 3 ini 2, dan seterusnya sampai mendapatkan semua hasil dari kita jumlahkan profil idealnya dengan masing-masing min mahasiswa, lalu kita cari bobot nilainya melalui tabel bobot nilai tadi. Nah, untuk yang berikutnya yaitu perhitungan core factor dengan secondary faktornya. Nah, di sini terdapat dua tabel, yang dimana tabel pertama yaitu aspek akademik dan yang tabel kedua yaitu pengelompokan aspek perilaku. Nah, di sini terdapat yang aspek akademik yaitu mahasiswa NIM dengan IPK total SKS-nya. Nah, di sini untuk yang aspek akademik untuk perhitungan core faktornya yaitu IPK, dan yang secondary faktornya yaitu total SKS. Dan di sini dapat dilihat. Dan untuk yang aspek perilaku ada NIM, presensi dan UKM. Dan di mana core faktornya yaitu presensi dan yang secondary faktornya yaitu UKM. Nah, ini untuk perhitungan nilai total aspek kriteria, yang dimana dari perhitungan core faktor dan secondary faktor dari tiap-tiap aspek, langkah selanjutnya menghitung nilai total dari tiap-tiap aspek yang diperkirakan berpengaruh pada kinerja tiap-tiap profil. Kemudian nilai core faktor dan secondary faktor ini dijumlahkan sesuai persamaan tersebut. Dan di sini untuk nilai perhitungan nilai core faktor dan secondary faktor tadi 60% untuk core faktor dan secondary faktornya 40%, dan jumlahnya masing-masing memenuhi 100%. Nah, di sini ada tabel untuk perhitungan nilai total aspek akademik, yang dimana di sini sudah saya cari penjumlahan atau hasilnya, yang dimana tadi core faktor sama secondary faktornya, yaitu untuk core faktor 60% dikali 5, terus untuk yang secondary faktornya 40% dikali 5, maka kita mendapatkan 5. Dan untuk yang core faktor yang selanjutnya untuk min kedua 3 dikali 60%, dan yang secondary faktornya 5 dikali 40%, dapat 3,8. Untuk min ketiga 4 kali 60%, dan untuk secondary faktornya 5 kali 40%, mendapat 4,4. Min keempat core faktornya 2 dikali 60%, dan secondary faktornya 5 dikali 40%, mendapat 3,2. Nah, di sini untuk perhitungan nilai total aspek perilaku, nah dimana di sini sama semua ya, 4,5 hasilnya dari masing-masing NIM untuk perilaku, untuk aspek perilaku. Di sini untuk langkah selanjutnya yaitu perhitungan nilai akhir, yang dimana perhitungan nilai akhir atau penentuan ranking adalah tahap akhir dari perhitungan dengan metode profile matching. Perhitungan penentuan ranking dihitung dengan hasil penjumlahan dari perkalian input prosentase untuk tiap-tiap kriteria dengan nilai total tiap aspek. Di sini nilai akhir ialah persenan dari NCF dengan persenan NSF atau nilai core faktor dan nilai secondary faktornya. Nah, di sini untuk aspek akademik dan untuk aspek perilaku, yang dimana itu aspek akademiknya 5,
ini 5, dan untuk aspek perilakunya 4,5, dan masing-masingnya itu dikali dengan persenan yang sudah ditentukan yang di awal tadi, yaitu yang core faktornya 60% dan secondary faktornya 40%, dan mendapat jumlah 4,5. Ini hasil akhirnya. Dan dalam perhitungan hasil akhir ini dipengaruhi berdasarkan penentuan besarnya persentase yang ditentukan pada persentase masing-masing aspek kriteria. Ini salah satu kelebihan dalam metode profile matching dalam sebuah sistem pengambil keputusan. Keluaran yang dihasilkan dari sistem perankingan setelah melalui berbagai tahap perhitungan profile matching adalah perankingan tertinggi ke terendah. Hasil dari perankingan tertinggi yang akan direkomendasikan oleh sistem sebagai mahasiswa yang tingkat keaktifan studi yang tertinggi. Itu saja presentasi dari saya dan pemahaman saya tentang materi profile matching dari mata kuliah sistem pengambil keputusan. Hanya sampai di sini saja saya ucapkan. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.